Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang tidak jawab salam, saya doakan mudah-mudahan menikah lagi. Amin. Makanya kalau tidak jawab salam nanti bisa menikah lagi suaminya ini. Ya. Ibu-ibu supaya suaminya tidak menikah lagi jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah malam yang ke-12 ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan semangat, diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam dan nikmat-nikmat lainnya. Sholawat dan salam telah kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya dunia dan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kultum singkat ini ya, kurang lebih 7 sampai 10 menit saya ingin menyampaikan sebuah ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung man tazakka. Pertama, orang yang tazakka, orang yang senantiasa mensucikan diri. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang kedua adalah orang yang istiqomah, orang yang konsisten di dalam menjalankan sholat, terutama sholat 5 waktu. Bapak Ibu, di dalam ayat ini ada 2 kriteria bagi orang yang ingin sukses dunia akhirat. Ada 2 hal bagi orang yang hendak ingin bahagia di dunia dan akhirat. Di dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita menggunakan kalimat qad. Qad itu maknanya adalah sungguh, memastikan, sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh sukses. Pertama adalah man tazakka, orang yang senantiasa mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa? Kata ulama, pertama mensucikan diri, membersihkan diri dari akhlak yang buruk. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan ibadah puasa kita. Salah satu fungsi, salah satu etika yang harus kita laksanakan di dalam beribadah adalah kita harus menahan yang namanya omongan yang tidak baik, menahan daripada perilaku buruk. Nah, ini ada kaitannya. Qad aflaha man tazakka. Orang yang mensucikan diri adalah salah satunya ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Perilaku yang tidak baik, sikap yang tidak baik, bahasa yang tidak baik ia tinggalkan. Kemudian juga man tazakka, orang yang senantiasa mensucikan dirinya adalah orang yang senantiasa menjalankan tuntunan-tuntunan agama, apapun bentuknya. Baik tuntunan itu berkaitan dengan akidah,
baik tuntunan itu berkaitan dengan akhlak, baik tuntunan itu berkaitan dengan syariat. Jadi orang yang senantiasa menjalankan tuntunan-tuntunan agama itu disebut sebagai man tazakka. Orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan ini tuntunan-tuntunan agama baik yang menyangkut dengan akidah keyakinan, baik yang menyangkut dengan syariat hukum, baik yang menyangkut dengan akhlak, maka kualitasnya di bulan suci Ramadan ini harus kita tingkatkan. Karena salah satu fungsi berpuasa di bulan Ramadan itu adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, membersihkan jiwa dari segala kotoran-kotoran, yaitu salah satunya kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, tiap hari kita berpuasa, tiap malam kita menghidupkan malam Ramadan. Itu bagian daripada man tazakka. Mudah-mudahan kita masuk kepada ayat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu, saya melihat jemaah di sini, saya ini sedikit kagum karena saya sudah beberapa mengisi di berbagai masjid. Jemaahnya enggak kayak di sini, ini kan full ini semuanya ini. Saya sempat mikir, ini jampi-jampi apa yang digunakan masjid atau ini kok bisa banyak seperti ini. Kalau di masjid lain tadi malam saya ngisi, kurang lebih jemaahnya itu Bapak Ibu 10 orang di daerah Sekupang. Di sini alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya masuk kepada ayat man tazakka. Itu pertama kalau kita ingin sukses di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah wa dzakara isma rabbih fasalla. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan sholat 5 waktu. Bapak Ibu, kita dalam kehidupan sehari-hari tiap malam 24 jam jangan lupa yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir itu adalah membawa ketenangan jiwa. Zikir itu membawa keberuntungan kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, fadhkuruni adhkurukum. Ayo berzikir kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian di dunia sampai akhirat. Artinya kalau kita peduli ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperhatikan kita, akan memperhatikan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan hidupnya tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Secara batin dia tidak akan tenang. Mungkin secara lahiriah dia tenang, tapi ini sifatnya sementara. Tetapi secara batiniah dia dipastikan tidak tenang. Kenapa? Karena waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dipastikan kehidupannya dhanka, sempit. Dipastikan kehidupannya tidak tenang. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin tenang hidupnya, ingin bahagia, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjalankan dengan konsisten ibadah sholat 5 waktu. Wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat
supaya senantiasa ingat kepadaku. Maka orang yang sholat pasti ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam sholat ada bacaan doa, ada bacaan Al-Fatihah, ada bacaan ayat-ayat Al-Quran yang lain, ada bacaan tasbih, ada bacaan lainnya, juga ada gerakannya. Itu bagian daripada eksistensi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan ini mari kita evaluasi ibadah kita, evaluasi sholat kita. Barangkali selama ini belum baik, kita perbaiki di bulan suci Ramadan, supaya kita ini senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu, kalau kita ingin sukses, jalankan dua hal. Pertama, jadilah orang yang senantiasa membersihkan diri dari akhlak yang buruk, menjalankan tuntunan agama. Yang kedua, menjalankan kewajiban berupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah menunaikan ibadah sholat 5 waktu secara konsisten dan istiqomah. Demikian sekedar yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.